Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita hari ini di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dilanjutkan dengan siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Apa itu tabel KW? Tabel KW adalah tabel yang berisi apa yang kalian ketahui dan apa yang ingin kalian pelajari dari sesuatu hal. Tabel KW dapat digunakan untuk membantu kalian mendapatkan gambaran tentang sesuatu, sedangkan cara mengisi tabel KW dimulai dari kolom di sebelah kiri yang diisi dengan informasi-informasi yang kalian ketahui. Kolom di sebelah kanan dapat diisi dengan informasi apa saja yang belum ada dan ingin kalian ketahui. Tabel KW kalian gunakan pada saat mempelajari tentang para pahlawan. Kisah para pahlawan sangatlah menarik untuk kita pelajari. Perjuangannya memberikan teladan untuk kita dalam mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari seorang tokoh pahlawan. Dengan membuat tabel KW, kalian dapat mengetahui informasi apa saja yang telah kalian pelajari dan informasi apa saja yang ingin kalian ketahui tentang seorang tokoh. Pada subtema sebelumnya, kalian telah belajar tentang Sultan Hasanuddin, bukan? Berikut ini merupakan contoh tabel KW tentang Sultan Hasanuddin. Apa yang saya ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan dari kerajaan Goa Talo yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Apa yang ingin saya ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin untuk melawan Belanda? Nah, dengan dibuatnya tabel KW seperti di atas, kalian bisa menilai sejauh mana pengetahuan yang kalian miliki dan informasi apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Kalian dapat menulis lebih dari satu jenis informasi, tergantung seberapa banyak informasi yang telah dipahami dan ingin dipahami. Selain Sultan Hasanuddin, masih banyak tokoh pahlawan yang dapat kalian pelajari. Ayo, coba buat tabel KW dengan pahlawan yang berbeda. Masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat cahaya? Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang beberapa sifat cahaya. Di pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pahlawan berkomunikasi ketika berperang? Salah satu cara mereka berkomunikasi adalah dengan memanfaatkan pemantulan cahaya menggunakan cermin dan sumber cahaya. Pemantulan cahaya adalah pembelokan cahaya karena mengenai suatu permukaan yang gelap dan tidak dapat ditembus oleh cahaya, misalnya dinding dan cermin. Perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar menunjukkan arah pantulan cahaya saat mengenai benda yang tidak tembus cahaya, yaitu cermin datar. Cahaya matahari yang mengenai cermin datar yang kalian pegang akan memantul ke arah teman kalian. Oleh karena itu, teman kalian mendapatkan pantulan dari cahaya tersebut dari cermin datar tadi. Hal tersebut membuktikan bahwa cermin datar merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin. Hal ini karena saat mengenai permukaan cermin, cahaya dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Untuk lebih jelasnya, dan agar lebih memahaminya, lakukanlah percobaan pada halaman 57.
dan buatlah laporan kegiatan percobaannya. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebab utamanya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Semakin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa tokoh ikut berperan penting dalam perkembangan agama Islam tersebut. Di antaranya Sultan Iskandar Muda dan Sultan Hasanuddin. Sultan Iskandar Muda lahir di Aceh pada tahun 1593 dan wafat di Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 1636. Beliau adalah raja dari Kerajaan Aceh yang memimpin pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Beliau berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Beliau membangun jaringan perdagangan dan angkatan perang yang kuat. Wilayah kekuasaannya sampai ke Sumatera Barat, Riau, dan Semenanjung Malaka. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Beliau juga sangat memperhatikan tatanan dan peraturan perekonomian kerajaan, serta sangat tegas terhadap kerajaan-kerajaan yang membangun hubungan atau kerjasama dengan Portugis. Pada tahun 1614 Masehi, beliau membangun Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi salah satu peninggalan kerajaan Aceh. Nah, sekarang lengkapilah tabel KW pada halaman 59 dan carilah informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang memengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku ataupun dari media elektronik. Tuliskanlah informasi yang telah kamu dapat di buku tugasmu masing-masing. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.